Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Tentu dalam keadaan kita saat ini yang sedang dalam keadaan COVID, ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita di semester kali ini. Nah, ibu harapkan kalian bisa mengikuti pelajaran ibu dengan semangat. Oke, nah pada pertemuan pertama kita kali ini, materi kita adalah bilangan bulat. Nah, apa sih sebenarnya bilangan bulat ini? Sebenarnya ketika kalian di SD, kalian sudah mempelajari mengenai bilangan bulat. Nah, tapi di SMP kali ini, di kelas 7 sekarang ini, kamu akan mengulangi lagi mengenai materi ini. Pada pertemuan kali ini, kamu tidak saja akan belajar mengenai pengertian dari bilangan bulat, tapi kamu juga akan belajar mengenai bagaimana cara membandingkan bilangan bulat dan juga operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian bilangan bulat. Tadi di awal mungkin kalian bertanya, apa sih sebenarnya bilangan bulat itu? Apakah bulat seperti lingkaran? Nah, di sini bulat yang di sini bukan bulat yang seperti lingkaran ya anak-anak ya. Nah, bulat di sini artinya dia tidak terpotong-potong. Tidak terpotong-potong, jadi nilainya itu bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan. Tentu kamu sudah tahu apa itu pecahan, bukan? Tidak memiliki nilai pecahan seperti 1/2, 3/4, 2/5, dan sebagainya. Dan juga tidak memiliki nilai desimal. Kamu juga sudah tahu bilangan desimal itu apa? Nah, desimal itu yang biasanya yang kamu sebut pakai koma-koma. Jadi bilangan bulat itu tidak memiliki nilai desimal seperti 0,5, 1,3, 0,7 dan sebagainya. Nah, bilangan bulat sendiri terdiri atas 3 komponen atau 3 bagian. Yang pertama ada bilangan bulat positif, yang kedua 0, dan yang ketiga bilangan negatif. Nah, jika dia hanya bilangan positif saja, ini juga biasa disebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan positif seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu juga disebut dengan bilangan asli. Nah, jika gabungan antara 0 dan bilangan positif yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu disebut juga dengan bilangan caca. Jadi kalau dia hanya 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan asli, dan jika nolnya ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5 disebut juga bilangan caca. Nah, dari informasi-informasi yang telah Ibu sampaikan tadi bisa kita rangkum. Yang pertama itu bilangan bulat bukan merupakan bilangan pecahan dan juga bukan merupakan bilangan desimal. Dan yang kedua, bilangan bulat itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama bilangan positif, yang kedua 0, dan yang ketiga adalah bilangan negatif. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membedakan bilangan bulat dengan bilangan lain. Di sini kalian akan tahu apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan bulat atau bukan. Oke, kita lanjut. Nah, kamu perhatikan di sini ada garis bilangan. Garis bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 merupakan bilangan yang berada di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif, dan bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat
positif. Nah, jadi ini adalah garis bilangan dari suatu bilangan bulat. Ini tanda panah di sini artinya ini bisa dilanjutkan lagi. 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini juga seperti itu. Negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan-bilangan yang berada di garis bilangan ini. Jadi dia kalau letaknya di antara, contohnya bilangan yang letaknya di antara negatif 1 dan negatif 2, atau di antara negatif 2 dan negatif 3, atau di antara 2 dan 3, atau di antara bilangan lain, itu bukan merupakan bilangan bulat. Nah, misalnya saja negatif 2,5. Negatif 2,5 itu letaknya di antara negatif 2 dan negatif 3. Nah, dari bentuknya juga seperti kamu lihat, negatif 2,5 merupakan bilangan desimal. Nah, sesuai dengan pengertian dari bilangan bulat tadi, bilangan bulat itu tidak memiliki desimal. Nah, karena ini memiliki desimal, berarti negatif 2,5 bukan merupakan bilangan bulat. Nah, yang kedua, 1/4. 1/4 merupakan pecahan yang letaknya di antara 0 dan 1. Nah, sesuai dengan definisi dari bilangan bulat tadi, bilangan bulat tidak memiliki pecahan. Nah, ini 1/4 merupakan pecahan. Jadi 1/4 juga bukan bilangan bulat. 3,8 itu juga letaknya di antara 3 dan 4. Nah, ingat tadi bilangan bulat tidak memiliki desimal, sementara di sini 3,8 merupakan desimal. Jadi 3,8 juga bukan bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahaminya, kamu perhatikan contoh soal yang ada di layar kamu. Tentukan bilangan berikut apakah bilangan bulat atau bukan. Nah, nanti kalau dia bilangan bulat, kita kasih centang, tapi jika bukan bilangan bulat, kita silang saja. Nah, yang pertama 45. 45, kira-kira ini bilangan bulat atau bukan? Kamu ingat definisi dari bilangan bulat tadi yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita perhatikan. 45 ini bukan desimal dan juga bukan pecahan. Jadi 45 merupakan bilangan bulat. Ya, bagus bagi yang menjawab benar ya. Yang kedua, negatif 32,7. Nah, kira-kira ini bilangan bulat atau bukan ya? Bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena negatif 32,7 ini memiliki desimal. Jadi dia bukan termasuk bilangan bulat. Selanjutnya 3/4. Nah, 3/4 kira-kira bilangan bulat atau bukan? Bukan bilangan bulat. Karena lihat 3/4 di sini merupakan pecahan. Jadi kalau pecahan dia bukan merupakan bilangan bulat. Negatif 5/2/5. Negatif 5/2/5. Nah, ini iya, bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena memiliki pecahan. Kemudian 72. 72 ini bilangan bulat atau bukan ya? Iya, bilangan bulat. Karena dia tidak memiliki desimal dan juga tidak memiliki pecahan. Nah, yang terakhir negatif 64. Negatif 64, iya, merupakan bilangan bulat karena tidak memiliki pecahan dan juga tidak memiliki desimal. Sampai di sini dulu untuk pengertian dari bilangan bulat. Ibu harap kamu sudah bisa membedakan mana yang termasuk bilangan bulat dan mana yang tidak termasuk ke bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Bagaimana cara kita membandingkan
dua buah bilangan bulat. Nah, kamu perhatikan gambar garis bilangan berikut. Nah, dari gambar garis bilangan berikut, 0 kita jadikan sebagai patokannya. Di sebelah kiri 0 merupakan bilangan negatif. Dan semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Di sebelah kanan 0 merupakan bilangan positif. Dan semakin ke kanan, maka nilai bilangan semakin besar. Ingat ya, semakin ke kiri, maka nilai bilangan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka nilai bilangan semakin besar. Oke, kamu perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 1 dan negatif 4. Coba kamu bandingkan nilai dari 1 dan negatif 4. Caranya kamu perhatikan posisi 1 dan negatif 4 pada garis bilangan. Kita lihat ini adalah 1 dan ini adalah negatif 4. Posisi angka 1 itu terletak di sebelah kanan dari negatif 4. Nah, sehingga nilai 1 itu lebih dari negatif 4. Nah, lebih dari ini adalah notasi atau simbol untuk lebih dari atau lebih besar. Yang kedua, negatif 2 dan 3. Kita lihat posisi negatif 2 dan 3 pada garis bilangan. Ini adalah negatif 2 dan ini adalah 3. Nah, dari garis bilangan tersebut dapat kita lihat bahwa negatif 2 terletak di sebelah kiri dari 3. Sehingga nilai negatif 2 lebih kecil dari 3. Nah, ini adalah simbol atau notasi untuk lebih kecil atau kurang dari. Yang ketiga, 0 dan negatif 1. Kembali kita lihat posisi 0 dan negatif 1 pada garis bilangan. Ini adalah 0 dan ini adalah negatif 1. Dari garis bilangan dapat kita peroleh bahwa posisi 0 itu terletak di sebelah kanan dari negatif 1. 0 terletak di sebelah kanan dari negatif 1. Sehingga nilai 0 adalah lebih besar atau lebih dari negatif 1. Nah, untuk lebih memahami simbolnya, kamu perhatikan tanda seperti ini merupakan simbol dari kurang dari atau bisa juga lebih kecil dari, sama saja. Nah, caranya kamu tambahkan garis seperti ini, maka dia akan membentuk huruf K. K diambil dari kurang atau kecil. Untuk simbol seperti ini merupakan notasi atau simbol dari lebih besar atau lebih dari. Lebih dari atau lebih besar itu sama saja ya. Cara untuk mengingatnya, kamu tambahkan garis seperti ini, maka dia akan membentuk huruf B. Huruf B ini diambil dari kata besar atau lebih. Lebih B-nya yang kita ambil ya. Oke, next. Nah, bagaimana jika bilangan yang akan kita bandingkan itu angkanya semakin besar? Nah, tentu saja jika kita menggunakan garis bilangan, jika kita menggambar garis bilangan, maka mungkin akan tidak efisien, tidak efektif. Nah, caranya kamu bisa mengingat aturan ini. Nah, aturan yang pertama itu jika kedua bilangan bertanda sama. Nah, jika kedua bilangannya bertanda sama, yaitu sama-sama positif, maka angka terbesar akan bernilai lebih besar. Angka terbesar bernilai besar, besar, besar. Dan sebaliknya, angka terkecil bernilai lebih kecil. Jadi dia jika besar, besar, kecil, kecil. Itu untuk dua bilangan yang sama-sama positif. Kemudian jika kedua bilangannya sama-sama negatif. Nah, jika angka terkecil, maka akan bernilai lebih besar. Jadi kalau angkanya kecil, maka nilainya lebih besar.
atau jika angkanya besar maka nilainya lebih kecil. Oke, paham ya? Yang kedua, jika tandanya berbeda. Nah, maksudnya di sini jika ada dua bilangan, satu positif dan satunya lagi negatif. Nah, jika berbeda tanda, maka angka positif bernilai lebih besar dan angka negatif bernilai lebih kecil. Jadi angka positif itu lebih besar daripada angka negatif, atau angka negatif lebih besar dari angka positif. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai dari pasangan bilangan berikut dengan, ini tadi artinya lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama, 12 dan 20. Nah, ingat kalau sama-sama positif, ini positif, ini juga positif. Jika angkanya kecil, maka nilainya kecil. Ingat kalau sama-sama positif, kecil-kecil, besar-besar. Jika angkanya kecil, ini 12 angkanya kecil dibandingkan dengan 20, maka nilai 12 itu lebih kecil atau kurang dari 20. Yang kedua, negatif 16 dan 8. Ini berbeda tanda. Satu negatif, satu positif. Kalau dia berbeda tanda, bilangan negatif nilainya lebih kecil. Jadi negatif 16 itu lebih kecil dari 8. Yang ketiga, 5 dan negatif 25. Berbeda tanda. Ini positif, ini negatif. Kalau dia berbeda tanda, positif lebih besar dari negatif. Yang keempat, negatif 3 dan negatif 16. Nah, ini bertanda sama-sama negatif. Ingat, kalau sama-sama negatif, jika angkanya kecil, nilainya besar. Jika angkanya besar, nilainya kecil. Itu untuk sama-sama negatif. Nah, perhatikan angkanya, angka 3 dan 15. 3 angkanya lebih kecil daripada 15. Jadi, nilai negatif 3 itu lebih besar dari negatif 15. Yang terakhir, negatif 8 dan negatif 4. Sama-sama negatif. Kamu lihat angkanya. Jika angkanya besar, maka nilainya kecil. Nah, negatif 8 angkanya lebih besar daripada 4. Nah, makanya nilai negatif 8 lebih kecil dari negatif 4. Nah, itulah dia bagaimana cara membandingkan dua bilangan bulat. Ibu harap kalian bisa mengerti dari apa yang Ibu jelaskan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Materi kita selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, seperti yang kamu ketahui, ada beberapa operasi hitung dalam matematika. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian, dan juga ada operasi hitung nanti di dalam kurung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan, mengalihkan, serta membagi bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, Ibu bagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah jika soalnya itu memiliki tanda yang sama. Nah, jika soalnya atau ada dua bilangan bertanda sama, maka angkanya itu dijumlahkan. Tanda sama di sini maksudnya kedua bilangannya sama-sama bertanda positif atau sama-sama bertanda negatif. Jadi kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka angkanya kita jumlahkan. Nah, yang kedua, untuk tanda dari hasilnya itu mengikuti soal. Maksudnya begini, kalau soalnya itu sama-sama positif, maka hasilnya akan positif. Nah, jika soalnya itu sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Nah, untuk lebih paham, kamu perhatikan contoh berikut ini.
Nah, yang pertama itu 6 tambah 5. Nah, ini 6 positif. 5 juga positif. Tanda tambah di sini dia menjadi tanda positif untuk si 5. Menjadi milik si 5 tandanya. Jadi 6 dan 5 sama-sama positif. Nah, kalau tandanya sama, angkanya dijumlahkan. 6 tambah 5 11. Oke. Nah, hasilnya positif apa negatif? Nah, karena soalnya kedua bilangannya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Nah, untuk dia positif, kamu tidak perlu menuliskan tanda tambah atau tanda positif di depan angkanya. Cukup 11, seperti ini saja. Contoh yang kedua, negatif 8 kurang 9. Kamu perhatikan dulu tandanya. Nah, untuk 8 dia bertanda negatif. Kurang 9, tanda kurang ini menjadi tanda untuk si 9. Negatif, ini juga negatif. Tandanya sama. Nah, karena tandanya sama, maka angkanya kita jumlahkan. 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, untuk tanda dari hasilnya, kita lihat soalnya. Soalnya itu kedua bilangannya sama-sama negatif. Nah, sehingga hasilnya juga negatif. Berarti negatif 8 kurang 9 itu sama dengan negatif 17. 12 tambah 6. Nah, 12 bernilai positif, 6 juga bernilai positif. Tandanya sama, berarti angkanya kita jumlahkan. 12 tambah 6, 18. Kedua-duanya bertanda positif, maka hasilnya juga bertanda positif. Yang terakhir, negatif 15 kurang 10. Negatif 15 bertanda negatif. Kurang 10 bertanda negatif juga, tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. 15 ditambah 10, 25. Nah, soalnya kedua-duanya bernilai negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi negatif 15 kurang 10 hasilnya adalah negatif 25. Bentuk yang kedua. Nah, tadi kalau bentuk pertama jika tandanya sama. Bentuk yang kedua ini jika tandanya berbeda. Tandanya berbeda berarti satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Nah, jika tandanya berbeda, maka ini nanti dikurang. Cara mengurangkannya, angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Oke, nah untuk tandanya, nah hasilnya nanti itu tandanya akan mengikuti angka yang besar. Jadi kalau angka yang besarnya itu bernilai positif, maka hasilnya juga positif. Atau jika angka yang besar bernilai negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kamu perhatikan contoh berikut ini. Negatif 6 tambah 5. Nah, di sini 6 bernilai negatif dan 5 bernilai positif. Berbeda tanda. Ingat, kalau berbeda tanda maka dikurangkan. Caranya, angka yang besar 6 dikurangkan dengan angka yang kecil, yaitu 5. 6 kurang 5 hasilnya 1. Untuk tanda dari hasilnya, kita lihat angka yang besarnya yaitu 6 memiliki tanda negatif, maka hasilnya juga bernilai negatif. Yang kedua, negatif 8 ditambah 12. Di sini 8 bernilai negatif dan 12 bernilai positif, berbeda tanda. Nah, kalau berbeda tanda, angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Angka yang besarnya adalah 12. Nah, 12 dikurang 8 hasilnya 4. Tandanya, lihat angka yang besarnya yaitu 12 bernilai positif, maka hasilnya juga positif. Nah, jika positif kita tidak perlu menulis tanda tambah atau tanda positif. Selanjutnya 9 kurang 15. Nah, di sini 9 bernilai positif, sedangkan 15-nya bernilai negatif. Berbeda tanda, maka kita kurangkan, yaitu angka yang besar yaitu 15 dikurang 9. 15 dikurang 9 hasilnya adalah 6. Tanda untuk hasilnya kita lihat angka yang besar itu bernilai negatif,
maka hasilnya juga negatif. Dan yang terakhir 15 kurang 10. 15 bernilai positif dan 10 bernilai negatif, berbeda tanda, maka angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Ini seperti biasa saja, 15 kurang 10, 5. Nah, itu dia contoh untuk bentuk kedua. Selanjutnya kita akan lihat contoh untuk bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiganya adalah jika kamu menemukan soal dengan tanda seperti ini. Tanda tambah bertemu dengan tanda negatif atau tanda kurang. Maka kamu harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi tanda kurang atau tanda negatif. Caranya seperti ini. Contoh. Nah, negatif 6 tambah negatif 5. Lihat. Di sini tanda tambah bertemu dengan tanda negatif. Jadi, sebelum kamu mengerjakan, pertama sekali kamu harus ubah dulu tanda ini. Menjadi negatif 6, tanda tambah bertemu tanda negatif berubah menjadi tanda kurang. Ini berubah jadi tanda kurang 5. Negatif 6 kurang 5 kembali lagi ke bentuk yang pertama. Dia bertanda sama, yaitu sama-sama negatif, berarti angkanya kita jumlahkan. 6 tambah 5, 11. Nah, untuk hasilnya bertanda apa? Nah, karena ini sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 12. Nah, kita ubah dulu tanda ini, tambah ketemu negatif berubah menjadi kurang, berarti kurang 12, sama dengan 1 positif 1 negatif. Nah, kalau dia berbeda tanda, angkanya dikurangkan, yaitu angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 12 kurang 8, 4. Hasilnya, lihat, angka yang besar memiliki tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 4. Jadi 8 ditambah negatif 12 adalah negatif 4. 15 tambah negatif 8. Nah, ini kita tulis dulu 15. Tanda ini tambah ketemu negatif kita ubah dulu menjadi tanda kurang. Berarti menjadi 15 dikurang 8. Nah, 15 kurang 8 pengurangan biasa saja. 15 kurang 8 itu adalah 7. Nah, itu dia untuk bentuk ketiga jika kamu menemukan bentuk seperti ini. Oke, next. Bentuk yang keempat. Nah, jika kamu menemukan tanda kurang ketemu negatif, nah, terlebih dahulu harus kamu ubah menjadi tanda tambah atau positif. Contohnya seperti ini. Negatif 6 kurang negatif 8. Nah, ini dia tandanya. Tanda kurang ketemu tanda negatif, berarti sebelum kamu mengerjakan ini harus kamu ubah dulu menjadi negatif 6. Nah, ingat, tanda yang seperti ini akan berubah menjadi tanda tambah atau positif tambah 8. Nah, ini sama seperti bentuk kedua, berbeda tanda, satu negatif, satu positif. Kalau berbeda tanda berarti angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Tandanya, lihat, angka yang besar bernilai positif, maka hasilnya positif. 8 dikurang negatif 12. Nih, tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, berarti ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi 8 kurang ketemu negatif, jadi tambah 12. 8 tambah 12 ini adalah penjumlahan biasa, jadi 8 tambah 12 sama dengan 20. Negatif 15 dikurang negatif 8, sama saja, kita buat negatif 15. Nah, tanda ini, tanda kurang dan tanda negatif ketemu, kita ubah menjadi
tanda tambah 8. Sama dengan ini bentuk yang kedua, tandanya berbeda. Ini negatif 15 dan ini positif 8. Nah, kalau tandanya berbeda, angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 15 dikurang 8, 7. Nah, angka yang besar memiliki tanda negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, itu dia bentuk-bentuk dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau kalian waktu SD belajar ini, mungkin kalau dia negatif kalian anggap dia utang. Nah, kalau dia positif kalian anggap membayar utang. Nah, contohnya dan itu biasanya dimulai dari angka yang besar. Contohnya ini ibu ambil yang ini dulu. Negatif 6 tambah 8. Nah, yang terbesar kan angkanya 8. 8 itu positif. Kamu ibaratkan kamu punya 8 pulpen. Nah, negatif 6 berarti ini kamu punya utang 6. Kamu punya 8 pulpen dan kamu mempunyai utang 6 pulpen. Nah, kamu bayarkan, berarti utangmu lunas dan kamu masih punya sisa 2 pulpen, ya kan? Nah, kalau seperti ini kita mulai dari angka yang terbesar dulu, negatif 15 tambah 8. Nah, kamu misalkan kamu memiliki utang 15. Nah, kemudian kamu bayar, karena ini positif kamu bayar 8. Utang 15 kamu bayar 8, berarti kamu masih memiliki hutang. Nah, karena kamu masih memiliki hutang, hasilnya negatif. Nah, berapa lagi utangmu? Anggap kamu punya 15 kelereng, utang 15. Nah, kamu bayar 8, berarti kamu masih memiliki utang 7 lagi. Nah, itu dulu kalau masih SD. Negatif itu biasa disimbolkan dengan utang, dan kalau positif dia itu disimbolkan dengan membayar utang. Itu dulu waktu SD. Tapi sekarang kan kamu sudah SMP, jadi harus pengetahuannya harus lebih berkembang lagi daripada SD. Tapi kalau kamu lebih paham dengan konsep utang dan bayar utang, itu tidak masalah asalkan kamu mengerti saja. Nah, itu dia untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Materi kita selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian bilangan bulat di sini, ibu rasa ini cukup mudah. Kalian hanya harus mengingat beberapa hal penting atau beberapa aturan yang diperlukan dalam perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama itu adalah jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini adalah beberapa aturan dari perkalian bilangan bulat, aturan untuk tandanya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kamu perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, negatif 5 dikali 8. Nah, oh iya, kamu perhatikan kalau kamu lihat aturannya, untuk dua buah bilangan yang bertanda sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Dan jika dua buah bilangan memiliki tanda yang berbeda, misalkan satu positif, satu negatif, atau satu negatif dan yang lainnya positif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Jadi ingat ya, jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Oke, kita kembali ke soal. Negatif 5 dikali 8. Nah, pertama kita kalikan dulu angkanya. 5 dikali 8 itu adalah 40.
Sekarang kita lihat tanda untuk hasilnya, apakah bernilai positif atau negatif. Nah, di sini 5 bernilai negatif. Negatif dikalikan dengan positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif, berarti ini negatif. Jadi negatif 5 kali 8 adalah negatif 40. Yang kedua, 5 kali 8. Kita kalikan 5 kali 8 itu 40. Positif kali positif hasilnya adalah positif kali positif hasilnya positif. Ingat, kalau dia positif kita tidak perlu menuliskan tanda positif. Oke, selanjutnya 5 kali negatif 8. Kita kalikan dulu angkanya. 5 kali 8 itu sama dengan 40. Kita lihat tandanya, positif dikali negatif. Positif kali negatif itu sama dengan negatif. Berarti di sini negatif 40. Jadi 5 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 40. Yang keempat, negatif 5 kali negatif 8. Kita kalikan angkanya dulu. 5 kali 8 40. Nah, negatif kali negatif, kita lihat negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 5 kali negatif 8 adalah positif 40. Oke, paham ya? Nah, ibu rasa nggak ada masalah untuk perkalian bilangan bulat. Yang penting itu kamu harus hafal perkalian dasar, perkalian 1 sampai perkalian 10. Dan yang kedua, kamu paham aturan dari perkalian bilangan bulat. Itu saja. Kalau kamu bisa menghafal perkalian dan kamu ingat tentang aturan ini, maka kamu pasti bisa mengerjakan soal dari perkalian bilangan bulat. Begitu juga untuk pembagiannya. Oke, kita lanjutkan. Pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat juga memiliki aturan yang tidak berbeda dengan perkalian, hanya berbeda operasinya saja. Perhatikan, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif hasilnya positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya positif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif hasilnya adalah negatif. Nah, kamu lihat aturannya sama seperti perkalian. Nah, yang berbeda hanya operasinya saja. Ini adalah operasi pembagian dan sebelumnya adalah operasi perkalian. Jika bilangannya bertanda sama, seperti sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Jika bilangannya memiliki tanda yang berbeda, satu positif satu negatif atau sebaliknya, maka hasilnya bertanda negatif. Oke, kami perhatikan contoh soal berikut. Negatif 12 dibagi 3. Kita bagikan angkanya dulu. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, setelah kita dapatkan hasil pembagian angkanya, kita lihat tandanya. Negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya negatif 4. Jadi negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Yang kedua, 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. Ini pembagian biasa saja karena kedua-duanya bernilai positif, maka hasilnya juga positif. Yang ketiga, 12 dibagi negatif 3. Kita bagikan angkanya dulu. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, sekarang kita lihat tandanya. 12 positif, positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi 12 dibagi negatif 3 itu sama dengan negatif 4. Yang keempat, negatif 12 dibagi negatif 3.
Nah, 12 dibagi 3, 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif bagi negatif, positif. Jadi hasilnya adalah positif 4. Negatif 12 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah positif 4. Nah, sampai di sini saja materi pada pertemuan kita kali ini. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari bilangan bulat, bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu bilangan itu bilangan bulat atau tidak. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara membandingkan dua buah bilangan bulat. Kemudian yang terakhir kita juga mempelajari operasi hitung dari bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi kita pada hari ini, dan jika ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti, kamu bisa bertanya langsung kepada Ibu. Nah, semoga materi hari ini bisa berguna untuk kalian semuanya, dan Ibu harapkan kalian semua bisa tetap semangat dan tetap sehat di masa-masa COVID saat ini. Ibu harapkan kalian tetap di rumah saja, nggak perlu keluyuran, jaga kesehatan, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.